Baik, saya sapa sekali lagi. Shalom untuk semuanya. Halo. Shalom, Saya Pak. semuanya dalam perlindungan Shalom. Tuhan. Pertemuan ketiga kita untuk sejarah dan teologi Pentakosta. Kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu menjangkau Pentakosta, menjangkau ke seluruh dunia. Nah, saudara kasih Tuhan, Pentakosta seperti yang kita bahas kemarin, konsentrasi gerakan utamanya pertama di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini sendiri itu dipengaruhi oleh pendatang-pendatang dari Eropa dengan semua aliran-aliran yang mereka sudah bawa, baik Anglikan, Presbyterian, baik Lutheran, ya, itu membawa. Jadi seolah-olah Pentakosta ini memang dipengaruhi oleh banyak stream sebelumnya, dan Pentakosta ini seolah-olah muara dari semua stream sebelumnya. Sehingga apa yang terdapat di beberapa pemahaman-pemahaman di gereja mainstream itu ada di Pentakosta. Tapi apa yang ada di Pentakosta belum tentu ada dipahami oleh beberapa mainstream church atau gereja arus utama. Ya, tapi apa yang ada dalam mereka itu ada dalam Pentakosta. Karena memang Pentakosta itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalau kita merujuk kepada tokoh utama yang dipakai pada 1906, William Seymour, yang adalah anak rohaninya Parham, ya, itu sendiri lahir dari pengaruh baptis, ya, dari pengaruh baptis. Sementara dalam perkembangannya pun gereja-gereja Pentakosta pada umumnya menekankan tentang kekudusan hidup, pengaruh dari metodis. Jadi sangat banyak pengaruhnya, ya. Sementara pengembangan karunia-karunia rohani itu tidak tampak jelas dari stream mana, tapi dari orang-orang tertentu yang ada di mainstream, di arus utama gereja, seperti John Wesley, seperti Charles Finney, itu sudah ada di arus-arus utama gereja, tapi mereka mempraktekkan pelayanan-pelayanan karunia-karunia rohani, tapi dengan tetap berada di aliran utama mereka tanpa membentuk sebuah aliran yang baru. Ya, tapi prakteknya sudah ada. Sampai akhirnya terbentuk sebuah stream baru, yaitu Pentakosta. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat perkembangan penyebaran Pentakosta di seluruh penjuru dunia. Kita mulai dari Inggris. Ya. Gerakan Holiness menghasilkan Keswick Convention. Ya, Keswick Convention dan Pentecostal League, ya, yang ini Liga Pentakosta, yang menekankan perlunya pengalaman rohani yang lebih dalam, lebih dari sekedar pertobatan. Ini yang kita bahas kemarin. Itulah penyucian yang dicapai melalui pekerjaan pemurnian oleh baptisan Roh Kudus. Kedua organisasi itu mempersiapkan Inggris untuk gerakan Pentakosta. Ya, kalau kita bicara soal Inggris, di Inggris pun pernah terjadi sebuah lawatan Tuhan yang besar. Kira-kira apa itu, saudara? Ada yang tahu? Di Inggris? Lawatan Tuhan di Wales, Pak. Lawatan Tuhan di Wales. Dengan tokoh utamanya itu Evan Roberts. Ya. Ada buku tipis yang dikeluarkan saat Allah melangkah turun dari surga. Ya. Nah, gerakan Holiness ini muncul di Inggris. Ya. Ditambah lagi dengan perjalanan penginjilan seorang tokoh Alkitab besar yang bukunya masih menjadi rujukan teologi sampai hari ini, dan beberapa renungan-renungannya juga menjadi referensi beberapa pengkhotbah, yaitu R.E. Torrey, ya, Torrey, yang mengajarkan baptisan Roh Kudus. Kemudian supaya dapat bersaksi lebih efektif diperlukan kuasa Roh Kudus mendorong setiap orang-orang percaya sehingga kesaksian mereka menjadi lebih hidup. Dan yang paling berpengaruh yaitu kebangunan rohani di Wales 1904 yang dipimpin oleh Evan Roberts, seorang pemuda berusia 26 tahun. Ya, dalam waktu singkat anak muda ini memenangkan 20.000 petobat baru. Ya, seseorang yang membawa kebangunan rohani besar yang tercatat, lawatan Tuhan di Wales, Revival Wales, dan memenangkan 20.000 petobat baru usianya 26 tahun. Ya, anak-anak muda Tuhan. Amin. Haleluya. Lawatan Tuhan di Wales. Saudara bisa cari bukunya, ya, saat Allah melangkah turun dari sorga.
itu Ivan Roberts. Saudara cari dan itu akan menginspirasi, tipis saja bukunya. Ya. Kemudian berlanjut ke Norway. Ya. Api Pentakosta dibawa oleh pendeta Thomas B. Barrett. Ya. Ini memang mungkin ada hubungannya dengan Huta Barat. Ya, pendeta Metodis tahun 1905. Ia mengunjungi Azusa Street dan menerima baptisan Roh Kudus. Nah, ternyata ini adalah klasternya Azusa, ya, ke Norway. Tahun 1907 ia kembali dan berkhotbah tentang berita Pentakosta. Tahun 1916 ia mendirikan Philadelphia Church, sebuah gereja besar setelah gereja Protestan di Norway. Ternyata klannya atau klasternya Azusa Street yang ada di Amerika ini tersebar juga ke seluruh dunia, termasuk di Asia. Nanti kita akan lihat. Swedia, ya, pendeta Lewi Petrus dari Baptis. Kalau ini tadi dari mana? Dari Metodis. Ini dari Baptis. Pendeta Lewi Petrus mengunjungi Norway 1907. Ia menerima baptisan Roh Kudus melalui pelayanan Barat, ya, pendeta Huta Barat. Ia kembali ke Swedia dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Pendeta Barat mengadakan KKR di Swedia 1907 sampai 1908. Sekali lagi lawatan Tuhan di Swedia terjadi. Kemudian kita lanjut ke Denmark, Jerman, Swiss, dan Finland. Ya. Nah, api Pentakosta melanda negara-negara itu sebagai hasil KKR pendeta Barat di sana. Ya. Pada umumnya ada seorang dari negara yang mengunjungi Norwegia, lalu menerima baptisan Roh Kudus, lalu mengundang pendeta Barat untuk mengadakan KKR di negaranya. Nah, saudara kasih Tuhan, lihat penyebarannya semakin meluas ke daerah Eropa, walaupun tadinya orang-orang ini, gerakan yang ada di Amerika itu dipengaruhi oleh orang-orang dari Eropa, ya. Tapi kemudian terjadi lawatan baru lagi di Eropa. Nah, kemudian kita masuk ke India. Ya, berarti masuk ke Asia. Melalui seorang wanita Kristen yang terpelajar bernama Saraswati Ramabai. Dulu ialah beragama Hindu. Pada 1905 ia menerima baptisan Roh Kudus. Ia mengadakan penginjilan keliling. Ia juga mendirikan panti asuhan di kota Mukti bernama Mukti Mission. Dalam pelayanannya ada 4 anak yang berbahasa lidah. Berita Pentakosta disampaikan di Kalkuta, Gujarat, dan kota lainnya. Ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Marathi dan menulis buku Life of Christ. Pelayanannya memberkati India. Wow. Tidak dijelaskan kotanya secara spesifik, tapi kita bisa duga ini pengaruh dari apa yang terjadi, lawatan yang terjadi di Amerika. Ya, ia pernah tinggal di Amerika. Kemudian di Cina dan Hong Kong, pengalaman Pentakosta dibawa oleh Nettie Mao pada tahun 1908 di sebuah sekolah di Wuchao. Ya, bukan Wuhan ya, Wuchao. Ia berkhotbah kepada sekelompok misionari Baptis dan China Mission serta penduduk pribumi. Mereka dibaptis dengan roh dan berbahasa roh. Pada tahun 1908, A.G. Gare dan istrinya datang dari LA, Los Angeles ke Hong Kong. Ia tinggal di Jalan Leather di tengah-tengah orang Tionghoa di sana, ya. Ia mengadakan kebaktian dan banyak orang dibaptis oleh Roh Kudus. Saya kasih Tuhan, lawatan Tuhan terus berkembang besar di daerah China ini. Kita mengenal seorang Amerika juga yang memiliki hati yang sangat luar biasa untuk China dan sering mengadakan convention yang besar juga, pernah juga datang ke Batam, namanya Dennis Belkombe. Ya, seorang Pantekostal yang luar biasa juga yang dipakai oleh Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di bawah tanah China. Kita percaya China akan dilawat oleh Tuhan. Ada seorang di awal-awal tahun 1800-an, seorang pedagang Amerika yang berjalan dengan pedagang Amerika, maksud saya, Hudson Taylor, ya.
Hudson Taylor. Juga seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam pemberitaan Injil, ya, yang menjadi landasan dasar kegerakan Pentakosta yang ada di Cina, Hudson Taylor. Ya. Ada kisah tentang Hudson Taylor ini. Dia berjalan dari Amerika melalui lautan Pasifik, ya, lautan Pasifik. Jadi di beberapa lalu lintasnya melalui kepulauan Mikronesia, jadi Hawaii, Fiji, Solomon, dan seterusnya sampai ke China, saudara. Negara suku-suku yang ada di Mikronesia itu, di Fiji, Samoan, ada rumors kalau mereka itu adalah orang-orang kanibal, ya, pemakan manusia. Beberapa waktu yang lalu sekitar 2003 atau 2005 ada seorang Fiji yang pernah datang ke kota Batam, badannya besar sekali. Ya, dia juga menceritakan hal yang sama. Memang leluhur mereka adalah orang-orang kanibal, pemakan manusia. Ternyata rumors ini juga sudah berkembang besar di dunia barat. Tetapi kerinduan Hudson Taylor ini untuk memberitakan Injil ke daratan China begitu membara sehingga dia menumpang kapal-kapal pedagang yang akan berangkat ke China. Nah, saudara, tepat di sebelah utara kepulauan Mikronesia itu, ya, kapal mereka mati. Ya, kapal mereka mati, kapal uap mereka mati. Kemudian mereka terombang-ambing. Alternatif kedua adalah mengembangkan layar mereka supaya angin mendorong mereka ke tempat tujuan yang mereka harapkan. Tapi ternyata ketika itu yang datang adalah angin utara. Angin utara. Jadi kalau mereka diamkan kapal terbawa arus ke selatan, arti katanya mereka akan terdampar di salah satu kepulauan Mikronesia. Kalau mereka kembangkan layar, maka akan lebih cepat lagi mereka akan sampai di salah satu kepulauan Mikronesia itu. Nah, saudara kasih Tuhan, keadaannya sangat menakutkan sekali, mencemaskan, karena mereka dengar soal kanibalisme itu. Nah, kemudian kapten kapal ini mengetahui Hudson Taylor ini adalah seorang hamba Tuhan. Ya, ini mirip-mirip ceritanya dengan Yunus, ya. Tapi dia nggak dibuang ke laut. Nah, saudara kasih Tuhan, kapten kapal ini datang kepada Hudson Taylor dan berkata, engkau kan hamba Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya kita diselamatkan dari ancaman yang membahayakan kita. Karena kalau kita terdampar di salah satu kepulauan yang ada di sini, di Mikronesia ini, kita akan dimakan karena orang-orangnya kanibal. Singkat cerita, saudara, setelah kapten itu meminta supaya Hudson Taylor ini berdoa, meminta pertolongan Tuhan, Hudson Taylor ini berkata demikian, saudara. Kamu kembangkan layar, saya berdoa. Ya. Kamu kembangkan layar, saya berdoa. Nah, permintaan kapten ini permintaan Hudson Taylor ini nggak masuk akal. Karena kalau dikembangkan layar, mereka malah tambah cepat sampai ke Mikronesia, sampai ke salah satu kepulauan Mikronesia. Karena anginnya angin utara. Tapi karena tidak ada jalan lain, kapten kapal ini melakukan apa yang diminta oleh Hudson Taylor. Begitu dikembangkan layar dan Hudson Taylor berdoa, ya sementara dia berdoa, kapten kapal lakukan bagiannya, dia kembangkan layarnya, saudara, angin tiba-tiba berubah. Yang tadinya dari utara ke selatan berbalik, dari selatan ke arah utara dan mendorong mereka. Mendorong mereka lepas dari kepulauan Mikronesia itu dan terus ke utara, sampai akhirnya mereka sampai di daratan China. Dan Hudson Taylor adalah penginjil Amerika pertama yang menyentuh daratan Cina, dan pemberitaan Injil di Cina terjadi, saudara. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Kalau kita melakukan dengan penuh ketaatan, kuasa Tuhan akan menyertai setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Lakukan bagian kita, Tuhan memberikan bagiannya. Matius 28 berkata, beritakan Injil. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya, engkau akan menginjak ular dan kalajengking, dan engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Perjalanan bersama Roh Kudus adalah perjalanan yang penuh dengan kejutan, tantangan, tapi juga
yang sangat luar biasa. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup memakai orang-orang sederhana menjadi orang-orang yang hebat, saudara. Ya, siapa yang punya pengalaman, ya, di mana saudara merasa diri saudara tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kemudian tiba-tiba saudara bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Misalnya mendoakan orang sakit sembuh, orang yang parah juga sembuh, atau mengusir setan dan setannya pergi. Ada saudara? Siapa yang sudah pernah berdoa mengusir setan? Janganlah dulu. Saya, Pak. Janganlah dulu. Pernah. Pernah, Pak. Dewi udah pernah, Dewi? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Lari nggak setannya? Lari, Pak. Lari. Yang Bisa didoakan ceritakan sudah sedikit? ikut kuliah. Bisa ceritakan sedikit single atau apa rombongan? Enggak, kemarin kita doanya itu sama teman ada, kebetulan dia udah kuliah juga di kampus kita, Pak. Oh, oke. Siapa anak mudanya? Ada Edi, ada Irfan juga waktu itu, Pak. Kamu yang doain? Bersama-sama, Pak. Oh, sama-sama. Ya. Berapa kali dibaca itu kemarin? Itu baru-baru ikut pelayanan, Pak. Jadi belum ngerti apa-apa, dia doa aja kayak gitu. Oh. Edison? Ya. Ya, Pak. Edison punya pengalaman? Doakan orang sakit, mungkin lepas dari bahaya maut, atau mengusir setan? Yang dulu, Pak, kalau ngusir setan belum pernah. Cuman doain orang sakit sih di rumah sakit Budi Kemuliaan, Pak. Langsung sembuh dia? Oh, enggak, Pak. Kemarin bareng-bareng, cuman ya setelah 4 hari dari situ kawan itu ini pulang dari rumah sakit. Kebetulan dia kena guna-guna katanya, Pak. Kalau saya sih, Pak, kalau untuk ngusir setan mungkin nggak ada sih. Tapi kalau berdoa untuk orang sakit udah pernah. Sembuh nggak? Mungkin nggak langsung sembuh sih, Pak. Tapi gimana ada perubahan lah. Maksudnya pemulihan beberapa kemudian hari baru sembuh gitu. Puji Tuhan. Nah, saudara, ada seorang peneliti namanya Thomas Alva Edison. Konon sebuah catatan mengatakan dia menemukan apa yang disebut lampu pijar sekarang itu pada temuan yang ke-1000 kali. 999 kali dia mencoba, orang berkata selalu gagal. Belum berhasil menjadi sebuah lampu pijar yang sempurna. Thomas Alva Edison tidak melihat itu sebagai sebuah kegagalan. Nah, kalau setiap kali kita melayani dan kita lihat mungkin belum berhasil, itu bukan sebuah kegagalan mutlak, tapi sebuah pembelajaran keberanian, pembelajaran ketekunan, sampai akhirnya kita benar-benar melihat pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kalaupun ada orang yang disembuhkan, bukan kita yang menyembuhkan, tapi Roh Kudus yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan setiap mereka. Bagian kita lakukan dengan iman. Ya, jadi anak-anak muda yang mendoakan, yang belum punya kesempatan, berdoalah. Ya, berdoa seperti ini, Tuhan, berikan aku sebuah kesempatan untuk punya pengalaman bersama dengan Engkau. Aku rindu berdoa mengusir orang yang kerasukan setan, dan setan itu lari daripadaku. Muliakan namamu Tuhan. Berdoa seperti itu. Ya, tinggalkan namamu di menara doa, titip sama kakak-kakak di sana, Kak, kalau nanti ada yang kerasukan, tolong yang ini, kalau pas cocok waktuku, aku dulu yang handle, gitu. Mantap. Ya, mesti begitu. Coba dulu. Ya, Lili, bagaimana, punya pengalaman usir roh jahat? Mengusir belum, Pak, belum pernah. Diusir pernah. Diusir pernah. Haleluya. Oh, tuh. Jadi biasa aja, Pin. Rindukan pengalaman-pengalaman yang seperti itu ya.
Ya, rindukan supaya kita melihat nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di awal-awal pelayanan pun kita pernah seperti itu. Saya memulai pelayanan juga di daerah Sekupang bersama Bu Desi dan Ibu Rina. Ya, kemudian ada membentuk FC atau dulu dikenal dengan Family Altar di daerah kawasan industri namanya CV Roma. Ya, jadi di situ kelompok FC saya rata-rata wanita semua. Nah, saudara, ketika kita sedang lakukan FA di salah satu kamar di CV Roma itu dekat gereja apa di situ ya? Ada tempat kos-kosan di situ. Nah, ada orang kerasukan di kamar sebelah. Kita belum terlalu handal dalam pelayanan, saudara. Kemudian kita diketuk pintunya, Pak, tolong Pak, ada yang kerasukan. Ya, kemudian kita ajak teman-teman, kita sedikit break FA-nya. Ya, kita ajak teman-teman, yuk, teman-teman FC nih. Ya, kalau ketua FC-nya aja masih baru, apalagi anak-anak FA-nya. Ya. Kemudian kita doa, saudara. Nah, waktu kita di hadapan orang yang kerasukan setan ini, kita belum tahu mau kayak mana. Ya, sama seperti pengalamannya Dewi tadi, tidak tahu mau ngapain. Ya, tidak ada ramuan khusus atau bacaan khusus seperti yang Pak Lindon katakan itu. Jadi kita tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian setelah itu kita berkeliling, kita hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kita melihat itu adalah sebuah kesempatan. Waktu itu kita melihat, ini adalah sebuah kesempatan supaya memenangkan orang-orang ini ikut FA. Kita angkat pujian lah, saudara tahu kalau suara saya kan paling merdu kalau nyanyi. Nyanyilah kita, saudara tahu nggak nyanyinya apa untuk mengusir setan? Kasih setiamu yang kurasakan. Kami ulang-ulang refnya, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Saudara, itu tidak masuk sekali. Kalau saudara tanya Pak, Bapak-Bapak, Ibu penjaga menara doa, kalau list lagu mengusir setan, itu salah satu yang tidak masuk daftar. Ya, kalau curahkan kuasamu Tuhan, ya, darah anak domba Allah itu masuk list daftar lagu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Lagunya kayak Bu. Tapi saudara, tiba-tiba dia dilawat Tuhan, matanya membesar, tubuhnya jadi tegang. Ya, saya minta teman-teman FA yang lain yang wanita untuk memegang dia karena dia wanita, badannya besar. Ya, dipegang. Wah, akhirnya lepas, saudara. Ya. Akhirnya lepas. Akhirnya jadi anggota FA kita. Ya, kita pernah mendoakan orang mati. Ya, kita keluarin dari peti es. Ya, dari peti mayat itu kita keluarin, kita tiup, saudara. Doakan. Kalian pernah disimpan lagi. Disimpan sempat. Iya. Ya, enggak usah sebut-sebut, jangan kasih kode-kode nama ya. Jadi pengalamannya saudara, kita pergi ke ada teman pelayan Tuhan, ya, tabrakan dan meninggal, tapi masih disimpan di peti mayat di Sekupang, saudara. Kita datang, kita keluarin peti mayatnya, kita pergi ke ruang kamar mayat, tidak ada yang jaga, kita ke situ, kita keluarin, kita doakan, saudara, dar Yesus, bangun, 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 bangun. Ya, nggak bangun-bangun dia. Bagian kita upayakan yang terbaik, setulus-tulusnya kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, kita berdoa supaya setiap kita hamba-hamba Tuhan kelak dipakai untuk melakukan perkara-perkara besar, mujizat-mujizat. Amin. Itu semangat insan Pentakosta, percaya kalau mujizat itu ada. Itu insan Pentakosta. Amin, saudara. Kalau ada orang yang memiliki pemahaman, kalau ada pihak-pihak tertentu yang memiliki pemahaman, mujizat itu tidak ada, sudah disempurnakan melalui ilmu teknologi, ya, dengan pertolongan dokter, itu kan Tuhan yang beri hikmat. Jadi mujizat itu tidak ada, bohong semua. Ada yang mengatakan seperti itu. Insan Pentakosta percaya mujizat Tuhan terjadi, tidak berhenti di kisah para rasul. Amin. Perjalanan Bapak sejarah melihat mujizat itu masih nyata. Amin. Amin. Semangat Pentakosta yang kita harus pegang, saudara. Nah, ada banyak pengalaman lagi dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Saya percaya mungkin di pertengahan atau akhir kelas ini kita sedikit sharing. Kalau ada yang punya pengalaman, saudara bisa ceritakan sedikit pengalaman berdoa untuk penyakit orang tertentu, ya, bukan demam lah ya, sedikit yang lebih mantap lah, lebih ekstrim lah.
Dan orang itu sembuh secara instan atau dalam waktu dekat. Saudara, coba kalau ada yang punya kesaksian, saudara saksikan untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Ya, jadi ada banyak lagi pengalaman-pengalaman rohani berjalan bersama Tuhan, diselamatkan dari kematian, mendoakan orang sakit keras dan sembuh, kemudian berdoa kepada orang yang sekarat dan diperpanjang umurnya 10 tahun lagi. Ada, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, rindukan pengalaman-pengalaman perjalanan bersama Tuhan, bahwa firman Tuhan itu benar-benar nyata, yang di Markus dikatakan, engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Itu tidak terbatas dalam Kisah Para Rasul dan murid-murid saja. Itu kepada setiap kita. Orang percaya. Amin, saudara. Amin. Ya. Kalau kita berdoa dan mereka belum sembuh, itu tidak urusan kita. Urusan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kapten kapal itu melakukan apa yang menjadi bagiannya. Hudson Taylor melakukan apa yang menjadi bagiannya, berdoa. Ketika ini bekerja bersama-sama, mujizat Tuhan terjadi. Bayangkan kalau mereka kapten kapal ini tidak melakukan dengan penuh ketaatan dan percaya kepada doa Hudson Taylor. Dan Hudson Taylor tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin Cina belum dimenangkan untuk Tuhan. Tapi karena tindakan ini, Cina dimenangkan untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, kembali ke materi kita. Afrika. Di Afrika, penginjil John G. Lake dan Thomas H. Hart dari Amerika yang memperdengarkan berita Pentakosta di sebuah gereja pribumi di Johannesburg, Afsal. Tahun 1910 dihadiri lebih dari 1.000 orang kulit putih setiap malamnya dan mereka menerima baptisan roh. 1913 Peter Leroux dan mendirikan Gereja Apostolic Faith Mission of South Africa. William Barton dan James Salter dari Inggris membawa berita Pentakosta di Afrika Tengah. Mereka mendirikan Congo Evangelistic Association. Ya, ini lawatan Tuhan di Afrika. Nah, Chili, ya, Pendeta Willis C. Hoover, gembala sidang gereja Metodis di Valparaiso, merindukan jemaat yang besar dan dipenuhi Roh Kudus. Minnie Abraham, temannya Nyonya Willis, mengirim buku berjudul Baptisan Roh Kudus dan Api, yang mengkisahkan pencurahan Roh Kudus di Mukti, India. Ya, buku itu mendorong Pendeta Willis dan istrinya berdoa dan berpuasa ketika mereka mengadakan kebaktian Roh Kudus dicurahkan. Dan mulai saat itu terjadi lawatan Tuhan, ya, atas Chili. Nah, perhatikan saudara, 1907 ini kita melihat ada sedikit yang unik. Gerakan Pentakosta melanda Chili bukan karena tidak ada hamba Tuhan yang menonjol di sini yang dikatakan melakukan sebuah gebrakan besar, tapi dari sebuah buku yang menginspirasi, ya, buku yang ditulis oleh perempuan India yang tadi kita bahas itu, saudara. Ya. Dan berpuasa. Baptisan Roh Kudus dan Api, ya. Yang nulis yang mengisahkan pencurahan Roh Kudus di Mukti, India itu. Ya, Sarasvati, ya, Sarasvati mendorong Pendeta Willis dan istri berada dan berdoa dan berpuasa ketika mereka mengadakan kebaktian Roh Kudus dicurahkan. Ya, Brazil, doakan Brazil, hari ini masih terjadi demonstrasi anti pemerintahan yang ada di São Paulo, Brazil. Ya, kalau gembala kita berkata Tuhan akan pakai anak-anak muda di Brazil untuk membawa kegerakan, ya. Tapi di waktu yang sama yang ada di lapangan yang melakukan protes anti pemerintahan itu juga anak-anak muda. Jadi kalau Tuhan sedang melakukan sesuatu memakai anak-anak muda, di sisi yang lain si jahat mau mencoba melakukan sebaliknya dan menggunakan anak-anak muda juga. Brasil, gerakan Pentakosta masuk ke Brasil 1910 melalui Luigi Franceson, penginjil Italia Amerika ke Sao Paulo. Ia mendirikan gereja Pentakosta yang dalam waktu singkat berkembang dengan pesat. Kemudian Daniel Bay dan Gunnar Wingen, penginjil Swedia Amerika,
datang ke Para. Mereka memberitakan ajaran Pentakosta di sana. Kemudian pelayanan mereka juga berkembang. Australia, ya. Smith Wigglesworth, ya. Ciri khas dari pelayanan Smith Wigglesworth ini, kalau beberapa buku-buku penulisannya, saudara, kalau ada orang sakit, ya, kalau misalnya orangnya sakit gigi, saudara, bagaimana dia mendoakannya, saudara? Dipukul gigi yang sakit itu. Bah! Kalau sakitnya sakit perut, dihantam perutnya. Bah! Sembuh, saudara. Ya. Jadi kapan-kapan kalau ada teman saudara yang mungkin sakit dan saudara punya iman seperti Smith Wigglesworth, mainkan sedikit. Indonesia. Ya. Wah, ini belum bisa istirahat ya. Saya habiskan dulu lah ya, teman-teman, sedikit lagi. Iya, Pak. Ya, Indonesia. Oke, Pada tahun Pak. 1921, seorang pengusaha Inggris penganut ajaran Pentakosta, yaitu J. Barnard, ya. J. Barnard menetap di Temanggung, Jawa Tengah. Pada tahun 1919 sampai 1921, pengusaha Inggris penganut ajaran Pentakosta, ini lagi kok berulang. Dijumpai sebuah kelompok doa pimpinan ZS itu sending ya. Itu istilah Belanda untuk evangelis. Iya, sending Belanda. Ya, istilah Belanda untuk evangelis, EV kalau istilah baratnya. Barat. Ya. Ya. Dijumpai dengan sebuah kelompok doa pimpinan Zending, M.A. van Alt dan F. van Apkoude yang kemudian menjadi Pentakosta. Nah, menurut Van den N, masuknya gerakan Pentakosta ke Indonesia melalui beberapa penginjil di beberapa tempat yang berbeda. Jadi ada beberapa kloter, ya, di tempat yang berbeda, tapi di hampir waktu yang bersamaan. Zending Alt pada mulanya mereka bergabung dengan De Pinkstergemeente di Nederland, Oost-Indie, ya, 1923, sebuah badan yang didirikan oleh para penginjil Pentakosta di Indonesia. Namun pada tahun 1931, Zending Alt keluar dan mendirikan sebuah gereja utusan Pentakosta, Pinsker Zending, yang berpusat di Temanggung. Ya. Itu untuk kemudian gelombang kedua, Cepu. Ya. Nah, keluarga misionari dari Bethel Temple di Seattle, Amerika Serikat, yaitu C. Groesbeck dan Dave Van Clavern, tiba di Bali pada tahun 1921. Mereka memperkenalkan ajaran Pentakosta selama 1 tahun, tapi diusir oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka lalu pindah ke Surabaya. Ya. Nah, Van Clavern akhirnya pindah ke Lawang, sedang Groesbeck bertemu dengan Van Gessel. Ya, ini nama-nama yang lazim kita dengar ya, khususnya Groesbeck sama Van Gessel. Ya, lalu pindah ke Cepu. Di sana dia memenangkan sejumlah pegawai perusahaan minyak Belanda yang kemudian menyerahkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Cepu menjadi pusat Pentakosta yang kedua di Indonesia. Nah, beberapa catatan-catatan dari gereja-gereja beraliran Pentakosta, khususnya gereja Tabernakel, ya, itu mencatat sejarah perkembangan gereja Pentakosta juga secara umum. Ya, sebagai contoh pada tahun abad ke-19, ya, ada yang mempublikasikan kurang lebih sekitar tahun 1857, ada seorang Dr. Kulberg juga mencatat dipakai Tuhan untuk menyebarkan gereja-gereja Pentakosta di Indonesia. Kemudian tahun 1907 disusul oleh buku yang dikarang oleh Yohanes D, ya, yang menyebarkan pengajaran-pengajaran Pentakosta. Sekaligus di dalamnya terkandung mengenai kehidupan yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan kemudian berkembang pengajaran-pengajaran yang dikenal sekarang itu sebagai pengajaran tabernakel. Motivasi untuk hidup sempurna kepada Tuhan itu menjadi dorongan utama, ajaran utama yang ditekankan pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat sekarang pengajaran-pengajaran tabernakel memang
fokus mereka di area itu, mempersiapkan setiap gereja Tuhan menjadi mempelai Kristus yang sempurna seperti Kristus, sangat berkonsentrasi pada kekudusan hidup, ya, dan sakralnya sebuah tahbisan. Ya, itu bermula dari pengajaran-pengajaran yang terkandung dalam pengajaran Pantekosta secara umum. Ya. Nah, Pantekosta secara umum juga menekankan masalah kekudusan hidup juga. Ya, hanya saja tidak terfokus kepada tabernakel, ya, karena gereja tabernakel ini berfokus pada pengajaran tabernakel itu. Ya, kalau kita melihat pelajaran tabernakel itu diserap, masih ingat ya yang RTOD itu diserap dari pelajaran tabernakel. Ya. Langkah-langkah kehidupan orang percaya sampai akhirnya layak menjadi mempelai Tuhan. Pada tahun 1936, lebih kurang 40 hamba-hamba Tuhan di bawah pimpinan pendeta Van Gesel ini mengadakan doa puasa di Pacet, Kabupaten Mojokerto, kaki Gunung Welirang. Ya. Tujuan rombongan ini ke sana adalah karena dorongan untuk mendapatkan pembukaan firman Allah. Sepulangnya dari sana, pendeta Van Gesel duduk di teras rumah dengan membaca Injil Yohanes 1 ayat 14. Yang berkata firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan ayat ini selalu dipakai sampai hari ini, menjadi ayat pembuka sebuah konferensi gereja-gereja tabernakel. Kemudian kita mengenal berikutnya adalah 1923 di Batu Malang, Grosbeck, ya. Balik lagi ke Surabaya dan pelayanan di Cepu dilanjutkan oleh Van Gesel. Pada tahun 1924 sampai 1926 lebih banyak pemuda Indonesia yang dibaptis dengan bahasa Roh Kudus, bahasa Roh, ya. Dibaptis dengan Roh Kudus. Pada tahun 1932, keluarga W.W. Peterson, utusan Bethel Temple, membuka sekolah Alkitab di Jalan Embong, Malang, Surabaya. Dari sana banyak dicetak hamba Tuhan Pentakosta. Sekolah itu kemudian pindah ke Lawang dan akhirnya ke Beji, Batu Malang. Saya coba cari-cari, saudara, ada sebuah dokumenter perkembangan gereja Pentakosta. Saya share linknya, nanti saudara bisa lihat di situ. Lihat sendiri saja supaya waktunya cukup. Kemudian ini dia, ya, Bandung. Ini pusat yang ketiga, ya, dari Bali, Cepu, Bandung. Pusat ketiga yaitu Bandung dengan perintisnya J. Thiessen. Ya, sebelumnya ia adalah utusan Menonit di Tapanuli Selatan. Tapi ketika ia cuti ke Eropa, ia tertarik dengan ajaran Pentakosta. Ya. Tahun 1923, ia datang lagi ke Indonesia dan menjadi penginjil Pentakosta yang aktif sampai ia meninggal. Ia mendirikan De Pinsker Beweging, Gereja Gerakan Pentakosta GGP, pada tahun 1932. Setelah itu ia keluar dari De Pinkersten Noi. Nah, GGP ini atau Gerakan Gereja Pentakosta ini tidak mungkin lepas dari figur ini, ya, sampai hari ini. Ya, mereka selalu melihat inilah founder dari GGP ini. Mengawali pelayanannya sebagai utusan Injil di Pulau Sumatera pada tahun 1901. Ya. Kemudian bersama istrinya ia meninggalkan negeri Belanda, diutus sebagai guru Injil ke Sumatera Utara untuk melayani suku Batak. Kemudian ia mendirikan gereja dan juga rumah sakit di Pekantan, ya, rumah sakit di Pekantan, Sumatera. Dan ketika melayani di Pekantan, 1916, karena penugasannya di Sumatera telah selesai, dia kembali lagi ke Belanda, ya, tahun 1916. Nah, pada waktu itu muncul gerakan Pentakosta, tahun 1916, buah dari penyebaran Pentakosta dari Amerika, dan itu juga melanda Eropa. Ya, pada waktu itu muncul gerakan Pentakosta yang dimulai di Amerika Serikat, kemudian melanda benua Eropa. Kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam setiap kebaktian kebangunan rohani. Dan yang diikuti oleh Thiessen ini,
Ya, diikutinya khususnya di Switzerland. Kemudian 1921 ia kembali meninggalkan Belanda dan kembali ke Indonesia, tetapi tidak lagi menetap di Pulau Sumatera, melainkan di Pulau Jawa. Saat itulah ia berkembang dengan ajaran yang baru, dengan semangat yang baru. Dia datang untuk kedua kalinya ke Indonesia, tapi sudah yang dia beritakan adalah semangat Pentakosta, dan berdirilah gereja GGP, Gereja Gerakan Pentakosta. Ini misionari yang pertama dia datang untuk Sumatera Utara di Tapanuli Selatan tepatnya, dan yang kedua dia datang setelah lawatan Tuhan di Eropa, lawatan Pentakosta, dan dia menjadi penginjil Pentakosta. Ya, oke, saya bagi linknya ya. Oke, lengkapnya di situ ya, saya langkah-langkahin saja. GPDI, ya, 1937 berubah nama menjadi Depinkenstraat in Noi, Gereja Pentakosta di Hindia Timur, ya, NOI ya, Gereja Pentakosta di Hindia Timur Belanda. Pada zaman Jepang, tepatnya tahun 1942, harus berganti nama menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, yang dipimpin oleh Pribumi. Ya, nah ini yang terakhir. Beberapa sinode awal. Kalau kita lihat di chart itu, tahun 1946, Gereja Singlingkau He, Gereja Isa Al-Masih, Tan Ho Chuan di Semarang didirikan. Ya, GIA didirikan. Ya, jadi gereja khusus GIA ini rata-rata memang jemaatnya Pentakosta Tionghoa. Ya. Kemudian yang kedua, Gereja Betel Injili Sepenuh, GBIS 1952, dengan pemimpin rohaninya Van Gesel di Surabaya, dan HL Senduk Ho Leong Seng, ya, HL Senduk Ho Leong Seng sebagai pemimpin organisasi di Jakarta. Ya, itu GBIS awal. Kemudian 1957 dari GBIS ini lahirlah Gereja Betel Indonesia, Gereja Betel Tabernakel, GBT tahun 1957, G. Sutopo. Ya. 1959 Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, GPPS, Pendeta Ishak Lewi. Ya, jadi kita mulai familiar dengan nama-nama ini ya, Sutopo, ya. Nah, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, GPPS, Ishak Lewi. 1960 GBS pecah lagi, ya, GBS pecah lagi, berdirilah Gereja Nazaret Pentakosta, ya, Aparera tahun 1960, dan Gereja Betel Indonesia tahun 1970, HL Senduk. Ya, jadi GBI tahun 1970 ini keluar kalau ujian PDP, ujian pejabat keluar ini. Nah, inilah kira-kira sejarah perjalanan Pentakosta berawal dari Inggris, Eropa, Amerika kita sudah bahas kemarin, kemudian sampai ke Asia, dan akhirnya sampai ke Indonesia di tahun-tahun awal, akhir dari penjajahan Belanda dan awal penjajahan Jepang, sampai akhirnya Indonesia merdeka, ya, tahun 1960, 1970, akhirnya jadilah Gereja Betel Indonesia, salah satu gereja beraliran Pentakosta di samping beberapa gereja Pentakosta lainnya. Di sini sebenarnya ada tugas praktek mandiri, ya, class assignment. Itu praktek lapangan, ya, yaitu praktek pelayanan memanifestasikan karunia-karunia rohani insan Pentakosta, seperti berdoa untuk orang sakit maksudnya, berdoa melepaskan orang dari kutuk, ya, berarti ini seperti sejenis pelayanan pelepasan, kemudian melepaskan seorang dari ikatan roh jahat dan yang lain-lainnya, ya. Ini pelayanan-pelayanan yang mengembangkan karunia-karunia rohani, ya. Didokumentasikan dan dibuat dalam paper halaman minimal 5 lembar. Terdapat pendahuluan, ayat-ayat pendukung, rencana pelayanan, tindakan pelayanan, dan hasil atau kesimpulan pelayanan, serta saran bagi para pembaca. Nah, karena situasinya mungkin khusus, jadi
saya berpikir untuk mengalihkan kegiatan ini menjadi apa yang saya sampaikan tadi, yaitu ganti dengan kesaksian. Coba ceritakan kira-kira apa yang memotivasi saudara, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara lakukan, dan hasilnya apa. Yang 4 komponen itu ya. Ada yang voluntary dulu, yang sudah punya stok kesaksian yang luar biasa? Silakan. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ibu ini udah 3 tahun menikah nggak punya anak. Terus dia mau turun, saya bilang, Ibu mau didoakan apa? Dia bilang, Kak, doakanlah saya supaya saya punya keturunan. Oh gitu ya. Ya udah kita doa. Saya tumpang tangan di perutnya sebelum dia turun menara. Saya doakan dan puji Tuhan dia kemudian langsung hamil dan anaknya kembar. Ya itu sih pengalaman-pengalaman di bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa bekerja. Ketika kita menumpangkan tangan ataupun berdoa kepada orang yang sakit, Tuhan memberkati, Pak. Amin. Tepuk tangan dong buat Kak Rata. Mantap. Ya, baik. Yang lainnya? Siapa lagi? Saya, Pak. Silakan. Ya, kalau pengalaman saya yang pertama adalah waktu beberapa bulan yang kemarin ya. Waktu itu masih ada mata kuliah homiletika. Satu orang datang ke gereja. Ketika dia datang di Batam dipanggil orang tuanya. Karena dia sudah mengalami stres seperti orang gila. Ya dia dibawa ke rumah sakit berobat ke psikiater. Saat itu ya mereka karena sudah pintu tertutup di rumah sakit, mereka datang ke Tapga, dan waktu itu ketika mereka datang ke Tapga ceritanya ya saya layani dengan baik dan saya doakan. Memang waktu itu kata orang tuanya, karena kesaksian juga orang tuanya, bahwa anak ini sudah sampai mau bunuh diri. Dan waktu itu saya layani itu kalau tidak salah itu ada kira-kira 2,5 jam. Tapi memang kalau waktu mendoakan itu saya sama puja penyembahannya itu paling, kalau nggak salah itu paling setengah jam. Tapi waktu itu sharing sampai 2 jam. Tetapi puji Tuhan ketika saya doakan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan saya waktu itu saya suruh pulang. Ya. Saya lihat sudah baik, besok harinya datang kembali. Saya datang kembali, terus saya tanya, mau ngapain Pak? Iya puji Tuhan Pak. Dia bersama orang tuanya, anak saya sudah pulih. Bahkan sudah normal seperti biasa. Itu komponen kesaksiannya lihat di chat ya, supaya jangan terlalu luas. Kondisi ya, Pak, saya sudah lihat, Pak. Persiapan kalian apa yang dilakukan, dan hasilnya apa. Tepatnya di depan mata kucing, abang saya berdiri di atas motor, lalu jinjit di atas motor. Akhirnya kita doakan di sana. Sampai ke rumah kita bawa 4 hari 4 malam kita tidak bisa tidur. Nah, bersama dengan tim pada waktu itu teman-teman saya satu FC, kita doakan terus. Bahkan di malam yang kedua, malam yang ketiga, nanti jam 3 pagi ada yang bilang sama saya kalau saya akan mati. Tidak usah didengar, kita doakan. Akhirnya kita doakan, saya panggil semua anak-anak FC, kita doakan di rumah, dan pada waktu itu abang saya mulai kambuh lagi. Nggak tahu kenapa pada waktu kami mendoakan itu, abang saya kambuh, lalu saya ingat firman Tuhan yang tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat ya, legion. Saya perkatakan itu, ya puji Tuhan, sampai di hari berikutnya abang saya sudah sembuh. Sampai sekarang kondisinya puji Tuhan sudah mulai memberikan diri melayani di sebuah gereja. Seperti itu, Pak. Wow, jangan dong buat Dewi. Akhirnya jiwa dimenangkan, puji Tuhan. Yang lain masih ada waktu? Saya Pak, kesaksian ini sangat membuat saya terkesan sampai hari ini bagaimana Tuhan itu menggenapi firman-Nya untuk mengutus kita berdoa bagi orang-orang sakit dan memenangkan jiwa. Ini kejadian waktu saya di Malaysia. Ya, nanti kalau mau foto-fotonya ada, tapi saya cari tadi nggak ada pula di handphone. Jadi begini, waktu itu saya dengan seorang teman rekan misi masuk ke
hutan-hutan bersama dengan Sister Grace, mendoakan para orang-orang ilegal, orang-orang Indonesia yang ada di sana. Dan kebetulan kami masuk satu kampung dan kami menemukan di situ ada seorang namanya Ambros, orang Kupang, sedang dirawat. Sangat mengerikan sekali kondisinya, yaitu tangannya itu patah karena saya yakin dia ditegur sama Tuhan karena dia melakukan kejahatan, menjual wanita di sana, dijajakan sebagai prostitusi, ya. Dan dia, saya percaya ditegur sama Tuhan sehingga tangannya itu patah karena jatuh dari motor, sehingga mengerikan sekali sampai daging, kulit, tulang itu habis ya, sampai tulang putihnya itu kelihatan. Karena tidak boleh dibawa ke rumah sakit, karena kalau dibawa ke rumah sakit dia akan dideportasi, dia masuk kurungan, tersiksa sekali, dia nggak berani. Singkat cerita, tulang putihnya itu sudah tulang lengan itu ya Bapak Ibu Saudara, ya bukan lagi jari-jari, telapak tangan itu sudah habis. Ya, pembersihannya pun menggunakan alat yang sangat sederhana, yaitu pakai Detol ya untuk matikan kuman. Waktu di bawah Sister Grace kepada seorang dokter Cina di sana, dia bilang ini hidup aja sudah bagus, ini sudah mujizat. Kenapa? Karena harusnya dia sudah mati karena racun yang mengalir di dalam aliran darahnya itu nggak bersih. Harusnya sudah masuk ke jantungnya sudah lama. Ini hidup ini sudah bagus, kata dia. Tetapi saran dokter itu adalah bagaimana tungkai lengannya itu harus dipotong supaya tidak nyambung ke lengan pembusukan itu. Kalau sampai nanti ke lengan, sangat dipastikan sekali dia akan segera mati karena racun dalam darah itu menyebar ke jantung. Jadi waktu kami datang ke sana, ya kami berdoa, pujian penyembahan di sana, dan waktu saya mendoakan Ambros bersama dengan Mbak Nina waktu itu dan Sister Grace, tiba-tiba Tuhan kasih impresi sama saya. Tuhan bilang perkatakan bahwa Tuhan akan mempermuliakan nama Tuhan melalui lengan ini. Wah, saya juga takut ya. Apakah lengannya ini tumbuh lagi, tumbuh daging, tumbuh urat ya. Tapi saya berani aja perkatakan. Saya bilang, Pak Ambros, ingat ya, ini akan terjadi. Tuhan taruh impresi ini dalam hati saya waktu kita berdoa tadi. Sekali lagi saya doakan semua dia. Nah, tidak terjadi apa-apa pada saat itu. Terus kami pulang, kami pindah ke hutan yang lain. Malam hari, ternyata malam itu mereka berencana untuk potong lengan dari si Ambros ini. Karena sudah diinstruksi sama dokter harus segera dipotong. Singkat cerita, Sister Grace udah latihan untuk motongnya pakai lengan babi, saudara. Supaya tepat. Dia bilang, oh saya sudah bisa nih. Nanti malam kita potong. Tapi sebelum dipotong itu, mereka ibadah. Nah, di sini mujizat terjadi. Waktu mereka ibadah, lengannya itu masih terikat, Bapak Ibu Saudara, dengan daging. Dan masih terasa sakit kalau diambil dagingnya, dibersihkan. Waktu mereka berdoa, tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi, yaitu dalam ibadah keheningan, taulah gaya Katolik ya, hening, tenang. Tiba-tiba ada seperti benda yang jatuh. Benda yang jatuh, dan sungguh dikagetkan bahwa lengan yang rencananya mereka potong itu tiba-tiba jatuh sendiri. Itu ya, lengan itu jatuh sendiri, dan itu dokter bilang itu mustahil. Karena apa? Karena sisa-sisa daging pada tulang lengan itu masih ada, masih mengikat, masih sakit. Dan itu mustahil. Jadi waktu kita keluar dari hutan yang satu lagi, tiba-tiba kami lihat miss call yang sudah begitu banyak. Kami telepon rupanya Sister Grace, dia bilang mujizat Tuhan terjadi. Lengan itu lepas sendiri tanpa harus dipotong pakai parang. Itu kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tepuk tangan buat Pak Lindon. Buat Tuhan Yesus, Bang. Buat Tuhan Yesus ya. Baik, saudara, memang kesaksian di Sitiawan Malaysia ini cukup mengharukan.
kalau ada kesempatan di non-COVID nanti dan setelah aman, ya mungkin pertimbangkanlah untuk mission trip ke situ. Saya dengar beberapa waktu yang lalu kalian tidak jadi jalan ke sana, tapi bisa dikonsider lah. Ya nanti komunikasikan saja, diatur sama senat, sama kampus, supaya punya waktu sebelum tamat nih, sebelum jadi pada sarjana teologi nih, punya kesempatan sekali-sekali melihat kondisi pelayanan. Mantap Pak, mantap, itu yang ditunggu Pak. Ya. Itu yang ditunggu-tunggu. Baik, sudah 12.01. Besok selebihnya kita akan coba berikan peluang lagi untuk masing-masing kesaksian. Ya, langsung saja kondisi klien, persiapan, mungkin sudah bisa saudara persiapkan materi-materinya untuk besok disaksikan ya sebagai pengganti tugas praktek kita.